Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran jarak jauh muatan ilmu pengetahuan alam pada pekan ke-16 bersama saya Ibu Yanti Frida pada materi cara membuat magnet. Berdasarkan kemampuan magnet menarik benda, benda terbagi menjadi dua, yaitu benda magnetis dan non-magnetis. Jadi benda magnetis itu adalah benda yang mampu ditarik oleh magnet, dan non-magnetis adalah benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Benda magnetis biasanya terbuat dari baja, besi, kobalt, dan nikel. Selain itu disebutnya benda non-magnetis. Nah, benda yang dapat dijadikan magnet adalah benda magnetis, yaitu yang mengandung baja dan besi. Magnet inilah yang biasa kita sebut dengan magnet buatan. Nah, apa perbedaan besi dan baja? Ternyata untuk besi itu lebih mudah dibuat magnet. Sementara baja lebih sulit dibuat magnet. Tapi besi, sifat kemagnetannya lebih mudah hilang. Jadi mudah dibuat tapi mudah hilang. Kalau baja sulit dibuat tapi magnetnya juga lebih tahan lama, sulit hilangnya. Nah, ada beberapa cara membuat magnet. Yang pertama, cara gosokan. Nah, ini benda yang akan kita buat magnet, ini adalah magnetnya. Kita akan menggosokkan searah, jadi gosrok, gosrok, gosrok. Tidak gosok-gosok begitu ya, tapi satu arah. Gosok, kemudian gosok lagi, gosok lagi. Nah, bagaimana cara menentukan kutub utara dan selatan? Nah, huruf P ini akan menjadi kutub selatan dan huruf Q akan menjadi kutub utara. Jadi sesuai dengan posisi dari magnet. Perhatikan. Ya, ini paku tidak bisa menarik benda. Setelah kita gosok satu arah, tidak boleh bolak-balik. Kalau bolak-balik itu akan membuat susunannya menjadi tidak teratur ya. Nah, iya. Semakin banyak gosokannya, maka sifat magnetnya akan semakin kuat. Berikutnya adalah dengan cara induksi ya. Jadi misalnya ini ada ada magnet, ini kutub selatan, ini kutub utara. Kemudian kita dekatkan dengan benda yang akan kita buat magnet, maka huruf X itu menunjukkan kutub selatan, nanti akan tarik-menarik dengan utara, dan kutub Y itu akan menjadi kutub utara. Perhatikan caranya sebagai berikut. Ya, paku ini tidak bisa menarik peniti, tapi kalau kita sudah dekatkan dengan magnet, pakunya jadi bisa menarik peniti. Ini disebut induksi, jadi mendapat pengaruh. Berikutnya, cara yang ketiga adalah elektromagnet. Jadi ini ada alat-alatnya, ada baterainya, ini kutub positif, ini kutub negatif. Kemudian ada benda yang akan kita buat menjadi magnet, biasanya paku. Kemudian ini yang merah adalah lilitan atau kumparan ya. Jadi apa fungsi baterai? Tentu saja sebagai sumber energi listrik. Kemudian pakunya merupakan benda magnetis yang nanti akan kita buat menjadi magnet, dan kumparan atau lilitan yang ini itu sebagai konduktornya ya. Bagaimana cara membuatnya? Perhatikan seperti berikut. Ini di situ sudah disediakan amplas untuk mengikis lapisan pelindungnya ya, supaya mudah menghantarkan listrik. Jadi kumparannya kalian lilitkan ke paku yang rapi seperti ini, dililit sampai terlilit semua pakunya. Kalian perhatikan ini di sebelah sini disisakan, sebelah sini juga disisakan nanti untuk dihubungkan ke baterai. Nah, jadi
Nah, seperti ini. Nah, didekatkan. Nah, kalau sudah tertarik seperti ini berarti sudah menjadi magnet. Kenapa disebut elektromagnetik? Artinya magnet yang dibuat dengan menggunakan aliran listrik. Tentu saja aliran listriknya kita gunakan dari baterai. Nah, ini dari klip juga bisa ditarik ya. Ini namanya elektromagnet. Jadi ada 3 cara membuat magnet, yaitu gosokan, induksi, dan elektromagnet. Nah, kita simpulkan bahwa cara membuat magnet bisa dengan cara menggosok, yaitu menggosokkan magnet pada benda magnetis harus searah. Kalau tidak searah, nanti terjadi ketidakteraturan susunan magnetnya ya. Kemudian induksi dengan cara mendekatkan benda magnetis pada benda yang akan dijadikan magnet. Kemudian elektromagnet, melilitkan kabel atau kumparan atau lilitan ke benda magnetis, kemudian menghubungkannya dengan sumber listrik. Bagaimana cara menghilangkan sifat magnet? Nah, ternyata anak-anak sifat magnet itu mudah hilang ya. Prinsipnya adalah mengubah sifat magnet elementer. Magnet elementer itu sifat magnet yang paling kecil ya. Jadi suatu benda bisa jadi magnet kalau susunan magnet elementernya tersusun secara searah. Jadi kalau untuk menghilangkan sifat magnet tentu saja susunannya harus tidak diteraturkan gitu ya, dirusak susunannya seperti itu. Nah, apa itu magnet elementer? Magnet elementer adalah bagian penyusun terkecil dari magnet ya. Bagaimana cara menghilangkan sifat magnet? Yang pertama dengan cara memukul, yang kedua membakar, dan yang ketiga dialiri listrik arus bolak-balik. Nah, tugas kalian hari ini adalah mempraktekkan cara membuat magnet dengan aliran listrik atau elektromagnet. Karena ini kalau agak kelamaan nanti terasa panas, pastikan ada orang dewasa yang mendampingi. Kemudian rekam praktek ini di dalam bentuk video, kemudian kirimkan melalui WA guru kelas. Jangan lupa diberi nama dan nomor absen. Iya. Sebelum kita berpisah ada satu kutipan dari Thomas Alva Edison bahwa I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Jadi untuk mencapai keberhasilan itu tentu saja ada beberapa yang tidak berhasil. Seperti mungkin nanti kalian akan kesulitan untuk membuat elektromagnet, jangan putus asa. Pastikan lilitannya digosok dengan menggunakan amplas yang sudah disediakan. Ya, demikian perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berharap kita akan kembali bertatap muka seperti sedia kala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.